Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Harima, NIM 1910 411225. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen saham dan kebijakan dividen dan cost of capital. Yang pertama, manajemen saham. Manajemen saham adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan kepemilikan perusahaan dalam bentuk saham. Topik ini mencakup sebagai aspek termasuk kebijakan dividen, penilaian harga saham, dan pengelolaan risiko. Konsep dasar saham. Definisi saham. Saham merupakan bukti kepemilikan aset-aset perusahaan yang menerbitkannya. Pemegang saham berhak atas laba perusahaan dalam bentuk dividen. Jenis-jenis saham. Terdapat dua jenis saham utama, saham biasa dan saham preferen. Saham biasa memberikan hak suara sementara, saham preferen memiliki prioritas pembayaran dividen. Manfaat investasi saham. Investasi saham dapat memberikan potensi imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan investasi lainnya dalam jangka panjang, meskipun juga memiliki risiko yang lebih besar. Kebijakan dividen. Yang pertama, definisi dividen. Dividen adalah bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai imbal hasil atas investasi mereka. Yang kedua, jenis-jenis dividen. Dividen dapat dibayarkan dalam bentuk tunai, saham, atau dividen properti. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi. Kebijakan dividen dipengaruhi oleh laba, kebutuhan investasi, likuiditas, dan preferensi pemegang saham. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama, profitabilitas perusahaan. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi cenderung membagikan dividen yang lebih besar. Yang kedua, kebutuhan investasi. Perusahaan dengan rencana investasi yang besar biasanya akan menahan laba untuk diinvestasikan kembali. Yang ketiga, likuiditas perusahaan. Perusahaan dengan likuiditas yang baik akan lebih mudah membayar dividen tunai. Yang keempat, regulasi dan pajak. Peraturan dan beban pajak dapat mempengaruhi besaran dividen yang dibagikan. Teori kebijakan dividen. Teori dividen tidak relevan. Menurut teori ini, kebijakan dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan karena investor dapat menggantikannya dengan menjual saham. Teori burung di tangan. Teori ini menyatakan bahwa investor lebih menyukai dividen daripada keuntungan modal karena dividen memberikan kepastian. Teori sinyal. Kenaikan dividen dianggap sebagai sinyal positif tentang prospek perusahaan, sementara penurunan dividen dianggap sebagai sinyal negatif. Teori preferensi pajak. Investor yang memiliki preferensi pajak yang lebih rendah cenderung menyukai keuntungan modal daripada dividen. Selanjutnya, pengertian cost of capital. Definisi. Cost of capital adalah tingkat pengembalian minimal yang diharapkan oleh penyedia modal atas investasi yang dilakukan. Tujuan: untuk menentukan apakah investasi atau proyek layak dilaksanakan berdasarkan tingkat pengembalian yang diharapkan. Peran cost of capital menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pengembalian keputusan keuangan perusahaan. Komponen-komponen cost of capital. Cost of equity, tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemegang saham. Cost of debt, biaya bunga yang harus dibayar perusahaan atas pinjaman. Cost of retained earnings, tingkat pengembalian yang diharapkan atas laba yang ditahan. WACC, rata-rata tertimbang dari biaya-biaya modal yang digunakan. Penerapan cost of capital dalam manajemen keuangan. Penilaian investasi. Cost of capital digunakan untuk menghitung net present value (NPV) dan internal rate of return (IRR) proyek investasi. Struktur modal. Perusahaan perlu mempertimbangkan cost of capital dalam menentukan struktur modal yang optimal. Kebijakan dividen. Cost of capital mempengaruhi keputusan perusahaan dalam membagikan dividen atau menahan laba untuk investasi. Keputusan pendanaan. Perusahaan harus mempertimbangkan cost of capital saat memutuskan sumber pendanaan, apakah dari ekuitas atau utang. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.